أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة وحزن لا حضرتي جميع الملائكة المقربين والكروبين والروحانين وجميع الملائكة وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل أصحاب كل المؤمنين وجميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين جميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين جميع مشايخنا وأساتذتنا يا الله حسن لا حضرتي Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidina Syekh Al-Hasan Al-Syadili, Sayyidina Syekh Hamid Ahmad dan Muhammad Al-Ghazali, Sayyidina Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Sayyidina Syekh Jalaluddin Al-Mahali, Sayyidina Syekh As-Sawi, Sayyidina Syekh Fakhrul Razi, wa Sayyidina Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, wa ila hadarati jami' masyayikhina wa asatidina Hasan Ki Ahmad Jazuli, Punyai Radiyah Jazuli, Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai Hamid Jazuli, Kiai Fatmin M Jazuli, Kiai Yunus Jazuli, wa Badriyah, Kiai Mahmud Sirat, wa ila hadrati abi Mas Abdullah Sulaiman Dul Fakar wa Ahmad Hamad wa Alif wa Khatib wa Khatimah wa huwa nabi asmin jabul jami' amwatina wa ila hadrati jami' ahli daras mandalam khusus al ahya' min wal amat siharihim wa kibarihim husan la hadrati Sayyid Ali Azhar wa Mbah Mujahid wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Ubaidah wa Mbah Baitimiyati wa Mbah Yai Hajir wa Mbah Yai Mansur wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fit tharin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Surat Al-Isra ayat 25. Rabbukum utawi pangeran sira kabeh. Tapi pangeran sira kabeh iku a'lamu pirsa. Iku a'lamu pirsa sapa rabbukum. Pirsa sapa rabbukum bima kelawan barang. Bima kelawan barang fi nufusikum kang tetep ing dalem pira-pira ati sira kabeh. Kang tetep ing dalem pira-pira ati sira kabeh. Min idmaril birri. Pene saking nyimpen ing sifat bakti wal ukuki lan sifat wani atau durhaka wani utawa durhaka intakunu lamun padha ana sapa sira kabeh lamun ana sapa sira kabeh iku sholihina wong kang padha sholih ayata i'ina tegese wong kang padha taat sapa sira kabeh lillahi maring Gusti Allah fa innahu mongko saktenane Allah iku kana ana sapa Allah lil awwabina maring wong kang akeh baline ar-rajja'ina harakate ar-rajja'ina tegese wong kang akeh baline ila ta'atihi maring taat ing Allah. Ana Allah iku ghafuron dat kang ya Allah ya Rabbi ya Karim akeh ngapurane zat kang akeh ngapurane lima maring barang sadara kang metu apa mah minhum saking awabin fi haqqil walidaini ing dalam hae wong tua loro min badiratin baine saking kaluputan
min badiratin bayani saking kaluputan wahum hale utawi awabin iku laid miruna ora padha nyimpen sapa awabin ukukon ing sifat wani utawa durhaka. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa tubadzir tabdzira. Wa atilan menehno ta maringono sapa sira. Ai ati tegese maringono sapa sira dzal qurba ing wong kang duweni sifat kerabat. Ayil qarabati tegese wong kang duweni kerabat. Menehono haqqahu ing hake dzal qurba. Minal birri bene saking penggawe ngabekti. Wasilatilan mertepungi sana. Wasilatilan mertepungi sana. Wal miskinalan ing wong kang miskin. Wa ibnas sabililan ibnas sabil do wong kang perjalanan wala tubadzir tabdzira wala tubadzir lan aja niyak-niyakno sapa sira tabdiron kelawan niyak-niyakake temenan bil infaki kelawan den toake atau bil infaki kelawan nafaqahake fi ghairi taatillahi ing dalam sakliyane taat ing Allah innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Innal mubadzirina saktenane wong kang padha niyak-niyakake harta, niyak-niyakake bondo. Iku kanu padha ana sapa mubadzirin. Iku ikhwana syayatini. Pira-pira dulure setan. Pira-pira setan. Ai ala tariqatihim tegese ing atase dalane setan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa kana lan ana sapa syaitanu setan. Li rabbihi maring pangerane syaitan iku kafuron kang banget kufure. Ai syadidal kufri tegese kang banget kufure. Li ni'amihi maring pira-pira nikmate Allah. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono-mengkono syaitan. Akhuhu utawi dulure setan. Al mubadziru kang niyak-niyakake bondo sapa akhuhu. Pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Masya Allah teng mriki lanjut surat Al-Isra ayat 25. Teng mriki dingendikaken Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ay min idmaril birri wal uquqi. Allah Ta'ala Tuhan kalian semua itu yang maha lebih tahu terhadap apa yang ada di dalam hati kalian semua. Rupanya apa min idmaril birri wal uquqi. Real kenyataan yang ada di dalam hati kalian itu apa? Apakah di dalam hati kita itu pada hakikatnya kita itu berbakti kepada orang tua, ataukah di dalam hati kita itu pada hakikatnya adalah durhaka? Karena yang namanya syariat Islam itu
selalu mengiktibar dua hal. Yang pertama dari real pekerjaannya, yang kedua dari real niat daripada dia melakukan sebuah pekerjaan itu. Mulane teng mriki tinggi-tinggi akan rabbukum a'lam bima fi nufusikum. Allah Ta'ala Tuhan kalian semua itu yang maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam hati kalian. Yakni berbakti ataukah durhaka. Nanti tafsiran secara jelasnya. In takunu sholihina ay ta'iina lillah fa innahu kana lil awwabina ay raja'ina ila ta'atihi ghafuran ay lima sadara minhum fi haqqil walidaini min badiratin wa hum la yudmiruna uquqan. Jika kalian semua itu ternyata memang orang-orang yang benar-benar dikatakan sebagai orang yang sholih, orang yang benar-benar taat terhadap Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu kepada orang-orang yang sering kembali dari kesalahannya menuju taat terhadap Allah merupakan sosok, merupakan zat yang sangat pemaaf terhadap sebuah kesalahan yang mereka lakukan di dalam perihal hakul walidain, dalam keadaan mereka itu tidak menyimpan di dalam hatinya sifat durhaka. Jadi tidak bisa memenuhi bahasanya, dan tidak bisa memenuhi hakul walidain, haknya kedua orang tua secara utuh, namun bukan berarti gara-gara memang mereka itu napa namanya ukuk atau durhaka, namun memang benar-benar tidak mampu. Jadi intinya dari ayat ini adalah membahas mengenai tentang permasalahan hati. Niatnya seseorang itu bagaimana? Rabbukum a'lam bima fi nufusikum in takunu sholihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah Ta'ala itu, zat Tuhan kalian semua, itu maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam hati kalian semua. Jika kalian semua itu memang benar-benar orang yang soleh, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu terhadap orang-orang yang sering kembali melakukan taubat merupakan zat yang maha pemaaf. Lebih jelasnya bagaimana sih sebenarnya ayat ini? Didawahkan kalian Syekh As-Sawi, hadza wa'dun wa wa'idun. Ayat ini ayat yang menjelaskan tentang bahwa Allah Ta'ala itu zat yang maha mengetahui terhadap isi hati kita. Ini merupakan sebuah ayat yang berfungsi ganda. Napa? Ayat yang berfungsi ganda. Artinya ya nopo? Artinya bisa menjadi sebuah ancaman, juga bisa menjadi sebuah kabar gembira. Karena apa? Karena sangat menakutkan. Wal makna la ibrata bid'a'il birri bil lisan fa innallaha alimun bis-sarair, dawuhnya Syekh As-Sawi. Karena sesungguhnya tidak ada artinya orang yang mendakwakan bahwa dirinya itu orang yang berbakti kepada kedua orang tua, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap isi hatinya seseorang. Wong niate atau gayane lek ngomong nang wong liya, aku iki bekti banget nang wong tua. Mengaku-ngaku dengan pengakuan-pengakuan lisan. Tapi Allah Ta'ala akan maha tahu terhadap isinya hati seseorang. Pun ini merupakan sebuah ancaman. Sebuah ancaman sekaligus juga merupakan sebuah kabar gembira. Lah, kalau kita lihat daripada tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau itu dawuh seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dari ayat ini adalah maknanya wal makna anna qad amarnakum fi hadhil ayat bi ikhlasil ibadah lillahi ta'ala wa bil ihsan bil walidain wa la yakhfa 'ala Allahi ma tudmiruna fi anfusikum minal ikhlasi fit ta'ah wa adamil ikhlasi biha. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat yang sebelumnya telah memerintahkan terhadap kita agar kita itu menyembah terhadap Allah, sekaligus kita itu berbakti kepada kedua orang tua. Dan
Allah Ta'ala itu maha tahu apakah kita itu ikhlas di dalam melakukan hal ini ataukah tidak ikhlas. Yang lebih ngeri lagi dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam menafsiri ayat ini. Beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menafsiri ayat ini dengan bahasa seperti ini. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Beliau nafsiri seperti ini. Rabbukum a'lam bima fi nufusikum. Tuhan kalian semua itu sangat maha mengetahui terhadap apa yang ada dalam hati kalian. Artinya adalah ini membahas mengenai tentang permasalahan iman dan juga nifak. Membahas mengenai tentang permasalahan iman dan juga nifak atau sifat munafik. Yang namanya sifat munafik seperti yang didawahkan sama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tengeriki didawahkan yang namanya sifat munafik itu tidak pernah muncul di kota Makkah. Napa? Yang namanya kan ngeten nggih, kalau iman itu jelas. Seseorang itu iman dengan lisan, hati dan juga keyakinannya. Begitu juga kufur juga jelas. Seseorang itu benar-benar kufur dengan hati dan juga tindak lakunya. Yang sulit adalah tindakan nifak, tindakan munafik, di mana tindakan munafik itu menengah-nengai. Secara zahir dia menampakkan bahwa dia itu iman, tapi secara batin dia itu pada hakikatnya kufur. Lah dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, sing jenenge sifat munafik ini tidak pernah muncul. Sing jenenge sifat munafik ini napa? Tidak pernah muncul di kota Mekah. Karena kota Mekah itu penduduknya pada waktu itu benar-benar mengkufuri terhadap Kanjeng Nabi. Benar-benar melawan terhadap Kanjeng Nabi. Lah yang namanya sifat munafik ini mulai muncul di kota Madinah. Karena ketika Kanjeng Nabi itu diusir dari kota Mekah, kemudian Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan ketika Kanjeng Nabi itu berpindah ke kota Madinah, mendapatkan sambutan yang sangat hangat dan banyak sekali orang yang memeluk agama Islam. Hingga agama Islam di kota Madinah itu menjadi kuat. Lah ketika yang namanya agama Islam ini sudah menjadi kuat di kota Madinah, muncullah orang-orang yang sifatnya munafik, orang-orang lemah yang menjadi munafik. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka lemah. Kalau tidak masuk Islam dikhawatirkan mereka akan dibunuh, ya. Tapi kalau mereka itu masuk Islam, pada hakikatnya memang mereka nggak mau. Sehingga mereka memiliki sifat yang namanya munafik. Jadi munafik ini merupakan sebuah permasalahan yang sifatnya itu sangat menengah-nengai, ya ora iman, ya ora kufur. Lah, sekarang kita lanjutkan lagi. Oleh karena itu yang namanya sifat munafik itu sifat yang dikongkon iman ya ora gelem iman, ya. Tapi ora gelem ngetokno kekufuran. Dia memiliki dua wajah, kepingin selamat tapi gak gelem masuk Islam. Oleh karena itu Allah Ta'ala menjadikan orang-orang munafik itu fid-darkil asfali minan nar, yaitu Allah Ta'ala menempatkan orang-orang munafik di barisan paling bawah sendiri dari neraka. Karena napa? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, orang munafik itu merupakan orang yang sifatnya musuh dari dalam, sulit untuk dibedakan. Dawuhnya beliau, wala yastati'una al-ihtiyata lahu fa huwa aduun minad dakhil yas'ubu tamyizu ala khilafil kafir. Kalau orang kafir, awak dhewe jelas tampak dia orang kafir. Yang sulit adalah kalau dia itu orang munafik. Kita nggak bisa membedakan secara zahir dia Islam. Yasubu tamyizu yang sulit untuk dibedakan, fa'adawatuhu wadihat ala khilafil kafir, fa'adawatuhu wadihatun dhahiratun mu'linatun fayumkin al-ihtiyat lahu wa akhdul hadari minhu. Nek karuan wong kafir itu jelas. Tapi kalau orang munafik itu tengah-tengah, sulit untuk dibedakan dan dia itu merupakan musuh dari dalam. Hubungannya dengan ayat ini apa maksudnya bahas yang namanya munafik? Hubungannya dengan ayat ini adalah seperti halnya
adanya orang-orang munafik di dalam urusan beriman, maka di dalam urusan berbakti kepada orang tua pun itu juga ada yang munafik. Paham ora? Di dalam urusan berbakti kepada orang tua pun itu juga ada orang yang munafik. Artinya bagaimana munafik dalam urusan berbakti kepada orang tua? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa niki bahasan beliau. Allah Subhanahu wa taala arad ayutiana isyaratan daqiqatan ila anna nifaqa kama yakunu fil imani billah yakunu kadzalika fi birril walidain. Yang namanya sifat munafik itu bukan hanya dalam segi urusan iman saja. Dalam urusan berbakti kepada orang tua pun juga sama. Ada orang-orang yang berbakti kepada orang tua yang tidak lain tidak bukan alasannya karena sebuah kemunafikan. Kok bisa? Bentuknya adalah seperti ini. Fanara minal abna'i man yabiru abawaihi nifaqan wa sum'atan wa riya'an la ikhlasan lahum aw i'tirafan bi fadlihima aw hirsan 'alaihima. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, bentuk daripada seseorang itu yang berbakti kepada orang tua tapi alasannya adalah karena memang dia itu munafik, adalah dia melakukan berbakti kepada orang tuanya itu dengan tujuan itu merupakan sebuah karena kemunafikannya, karena dia ingin mendapatkan nama yang baik, karena dia itu kepingin riya. Lek ana wong ae modele kan ngono. Lek ana wong ipok-ipok berbakti kepada orang tuane, diramuti, lek ngomong alus. Itu namanya berbakti yang sifatnya adalah karena kemunafikan. Bila gak ana wong karo bapak ibu lek ngomong nyenggrok-nyenggrok, itu namanya sebuah kemunafikan. La ikhlasan lahuma aw i'tirafan bi fadlima aw khirsan 'alaihima. Berbakti kepada kedua orang tuanya bukan atas dasar ikhlas. Bukan atas dasar ikhlas atau mengakui terhadap sebuah jasa orang tua atau karena memang sangat penuh dengan kasih sayang kepada kedua orang tua. Paham ya? Jadi dalam ayat ini adalah intinya adalah satu, rabbukum a'lam bima fi nufusikum. Niki lho. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, ada sebagian orang itu yang melakukan tindakan berbakti kepada orang tua tapi alasannya tidak lain tidak bukan karena sebuah kemunafikan. Artinya ya napa kita itu diperintahkan agar di dalam kita melakukan tindakan kita dengan niat hati itu harus sama. Napa? Antara melakukan dengan niat hati itu harus sama. Kue secara zahir berbakti kepada orang tua. Niatono pancen aku iki punya hutang jasa yang banyak sekali kepada kedua orang tua. Aku pancen butuh sing jenenge wajib, sing jenenge ngeramut wong tua. Bukan alasan karena munafik. Aku ngeramut ngene iki kayak pantes-pantesan ae. Jangan. Aku alasane ngeramut nang wong tua, berbakti kepada orang tua ini saking ya ana wong lek ra enek wong ya aku ya wegah. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya munafik. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Samalah seperti yang didawuhkan oleh para guru, para ustadz. Kalau sering istilahnya didhawuhi ngoten nggih, kowe aja sampai gayane munduk-munduk nang wong tua, munduk-munduk nang guru. Tapi asline atimu gak iso takdim nang wong tua, gak iso takdim nang guru. Artinya apa? Kowe nang gurumu itu bener-bener nang guru nang wong tua. Kowe lek tunduk, kowe lek mantuk-mantuk iku ora gur sekedar gur mantuk-mantuk, tapi pancen hatimu penuh sama yang namanya sifat takdim, mengagungkan terhadap orang tua, mengagungkan terhadap guru. Bukan hanya sekedar sebuah pekerjaan zahir, tapi juga pekerjaan batin. Hatimu memang juga benar-benar takdim, mengagungkan terhadap orang tua dan juga guru. Pun itu beda, itu nanti soalnya beda. Pun kita lanjutkan lagi. Pun ya, jadi niku mulane Allah Taala niku ngancem. Teng ayat ini itu istilahnya ngancem. Gusti Allah iku ngerti, Pak. Tujuanmu melakukan tindakan bakti ku opo ngerti Gusti Allah. Ya, karena idmaril bir atau idmaril uquq. Bisa-bisa saja seseorang itu melakukan tindakan bakti kepada orang tua, namun pada hakikatnya dia itu menyimpan sifat durhaka kepada orang tua. Mulakno, Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim.
Sampai-sampai dingendikaken kalian Syekh As-Sawi. Syekh As-Sawi teng mriki, ya Allah ya Rabbi ya Karim, suatu ketika dawe beliau teng As-Sawi, ruwiya anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna abawayya balagha minni fil kibar anni ali minhuma ma waliya minni fis sihor fahal qadaitu haqqahuma. Jadi ada seorang laki-laki matur sowan dumateng Kanjeng Nabi. Mature seorang pemuda ini kepada Kanjeng Nabi adalah, ini sesungguhnya kedua orang tuaku niki Kanjeng Nabi, kedua orang tua kula niki Kanjeng Nabi sudah mencapai umur tua renta. Sampai-sampai aku ini melakukan dan merawat kedua orang tuaku seperti halnya kedua orang tuaku merawat aku di waktu kecil. Maka apakah saya ini bisa dikatakan sebagai orang yang membalas terhadap jasa kedua orang tuaku? Gampangane ngomong, ana wong lanang iki mang matur nang Kanjeng Nabi ngerasa lek kapan awake iku wis melakukan haknya sebagai anak. Jadi anak iki mang sampai merawat kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua renta itu dengan jarak yang sudah sama ketika orang tuanya itu merawat dia ketika masih kecil. Makanya kita sebutkan mohon lah nggih, umpama wong tuane ngeramut si anak ini selama 25 tahun sampai dekne mentas. Marengono di waktu tuanya si anak ini juga melakukan hal tersebut kepada kedua orang tuanya, meramut orang tuanya selama katakan kita beri contoh mudahnya juga 25 tahun. Matur nang Kanjeng Nabi kaya wis gampangane ngomong, wis matur Kanjeng Nabi kula iki wis diramut gampangane ngomong ngoten nggih. Kula niki biyen sik cilik wis diramut kali tiyang sepah kali kula. Lah sak mangke niki tiyang sepah kula niki kedua orang tua kula niki sampun benar-benar mencapai umur tua renta. Yang mana kula niku mendidik kepada kedua beliau, bukan mendidik bahasanya, merawat kepada kedua beliau dengan jarak yang sudah sama ketika beliau merawat terhadap kula di waktu kecil. Apakah yang seperti ini sudah dikatakan bahwa saya membalas terhadap jasa keduanya? Dawuhnya, pertanyaannya si laki-laki ini tadi. Kanjeng Nabi pun menjawab, lah, belum. Kamu belum dikatakan membalas jasa kedua orang tuamu. Kenapa kok belum? Padahal lo sama. Dawuh Kanjeng Nabi, fa innahuma kana yaf'alani dzalika wa huma yuhibbani baqa'ak. Karena kedua orang tuamu merawat, mendidik kamu ya di waktu kecil hingga kamu besar, itu dalam keadaan kedua orang tuamu itu ingin sangat mencintai dan sangat menginginkan engkau kemudian hidup dengan sebuah kesuksesan. Kowe pengen anake urip sing layak. Tapi wa anta taf'alu dzalika wa anta turidu mautahuma. Sedangkan kamu merawat kedua orang tuamu dalam keadaan kamu pengen kedua orang tuamu ndang-ndang mati. Niki lho dari Kanjeng Nabi. Lah niki merupakan sebuah pelajaran Pak gawe awak dhewe. Orang yang sifatnya sudah didhawuhaken teng mriki sudah merawat kepada kedua orang tuanya dengan durasi waktu yang lamanya sama ketika orang tuanya merawat terhadap anaknya, dawuh Kanjeng Nabi itu masih belum dikatakan sebagai membalas jasa kedua orang tua. Alasannya tadi wong tua iku mang melakukan hal tersebut karena orang tua menginginkan anaknya itu hidup, sedangkan anak melakukan hal tersebut karena menginginkan dalam keadaan menginginkan orang tuanya itu meninggal. Naudzubillahi min dzalik. Ini loh salah satu bentuk daripada istilah aja sampai kita itu termasuk dalam kategori dawuhnya Allah Ta'ala yang rabbukum a'lam bima fi nufusikum. Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap isi daripada hati kalian semua. Ana wong sing ngramut wong tuwane gur tujuane ndang mati. Niku namanya idmaril uquq, menyimpan terhadap sifat durhaka. Wong tuaku ora mati-mati to. Tak ramutane angel gak ukur lah itu loh.
Itulah yang tidak baik, itu yang sama sekali tidak baik terhadap kita. Jadi jangan sampai seperti itu pun. Niku makna daripada rabbukum a'lam bima fi nufusikum. Ini agar kita itu meluruskan niat kita di dalam melakukan yang namanya albir atau berbakti kepada kedua orang tua. Bakti nang wong tua, bakti nang guru iku cah diniati sing tenanan, diniati sing apik. Kula biyen niku nang pondok iku selalu didhawuhi ngeten. Kowe lek khidmah nang gurumu, ojo sampai ada niatan krono guruku iku butuh direwangi. Tapi niatono sing butuh iku awak dhewe ngrewangi guru. Awak dhewe butuh sing jenenge ngrewangi wong tua, duduk wong tua sing butuh direwangi awak dhewe. Walik kalau sampai kita itu menyangka bahwa yang butuh untuk berkhidmah kepada guru, kepada orang tua adalah guru kita, orang tua kita, itu salah. Jadi awake khidmah berbakti kepada guru, kepada orang tua, niatana pancen sing butuh khidmah iku aku. Sing butuh khidmah berbakti kepada kedua orang tua, kepada guru itu aku. Gak ana ceritane guru utawa wong tua iku butuh nang murid iku gak ono. Butuh nang anak itu gak ono. Yang lebih membutuhkan adalah sosok anak, sosok guru kepada sosok anak, sosok murid kepada guru dan juga orang tuanya. Wis niku dawe kula biyen pas tasik teng pondok ngoten. Kemudian kita lanjutkan lagi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, in takunu sholihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Jika kalian semua itu memang benar-benar orang yang solih, ya. Artinya jika memang itu sudah terpenuhi bahwa kalian itu memang sosok orang-orang yang solih, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan membalas terhadap kalian semua dengan balasan yang penuh. Ya, tapi wa in kana ghairu dzalik wa kunu fi anfusikum ghairu salihina ghairu mukhlisina farji'u min qarib. Tapi kalau kalian semua itu masih belum menjadi sosok yang baik, belum yang salih, maka hendaknya kalian itu segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Fa innahu kana lil awwabina ghafura. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu merupakan zat yang maha pemaaf kepada orang-orang yang sering kembali kepada Allah Ta'ala. Ini maknanya adalah awwab. Kalimatnya adalah al-awwab. Awwab itu maknanya adalah orang yang sering kembali kepada Allah. Orang yang sering kembali kepada Allah. Alladzina i'tarafu bidzunubihim wa raja'u ta'ibina ila rabbihim. Orang yang sering kembali kepada Allah, orang yang sering melakukan sebuah kesalahan tapi dia sering kembali dan melakukan taubat kepada Allah. Maka dia akan mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala. Wes, tadi niku Pak. Jadi intinya di dalam ayat ini adalah awak dhewe niku intinya disuruh bagaimana caranya kita itu juga benakno atine awak dhewe. Napa benakno atine awak dhewe karena Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui terhadap apa yang ada dalam hati kita, niat kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Termasuk dalam hal ini adalah merawat dan berbakti kepada orang tua. Ojo sampai awak dhewe ngerawat nang wong tua iku tujuane gur pantes-pantesan. Ojo sampai awak dhewe di dalam merawat orang tua iku dalam keadaan di dalam hati iku ngersulo. Ojo sampai awak dhewe merawat terhadap orang tua dalam keadaan nang jero atine awak dhewe itu menginginkan orang tua ini segera meninggal. Jangan sampai seperti itu. Pun niku ngoten. Surat Al-Isra ayat 25. Sekarang lanjut ke surat Al-Isra ayat 26. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Ngriki dingdikaken teng anonerian nggih. Teng tafsir Jalalain riyen. Wa atidal qurba ay qarabata haqqahu minal birri wal wasilati, dan hendaknya engkau memberikan kepada sanak kerabatmu haknya. Apa hak daripada sanak kerabat kita? Yaitu kita beri albir, kita beri tindakan bakti daripada kita, dan kita silaturahim atau kita menyambung hubungan sanak kerabat. Wal miskin wa ibnas sabil, ya, dan kita juga memberi, hendaknya kita itu memberi bersedekah kepada orang miskin,
Kemudian dan juga ibnu sabil atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah engkau menghambur-hamburkan hartamu. Ai bil infaqi fi ghairi taatillah, yakni dengan mengeluarkan, mensedekahkan hartamu di dalam selainnya taat terhadap Allah. Pun niku surat Al-Isra ayat 26. Kita lanjutkan mawon ke 27 sekaligus. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin ay ala tariqim, sesungguhnya orang-orang yang suka menghambur-hamburkan harta, mereka adalah saudaranya setan. Ay ala tariqihim, tariqatihim, mereka itu sejalan dengan jalannya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura ay syadidal kufri li ni'amihi fakadzalika akhu al-mubadzir. Dan setan itu merupakan sosok yang sangat kufur, yang sangat mengkufuri terhadap Tuhannya, ya, yakni sangat mengkufuri terhadap nikmat-nikmat Tuhannya. Maka seperti halnya setan, yaitu saudaranya setan yang suka menghambur-hamburkan harta. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, lihatlah Allah Ta'ala di dalam ayat ini kita diajarkan untuk menjadi sosok makhluk sosial. Napa? Kita diajarkan untuk menjadi sebagai makhluk sosial. Bagaimana caranya kita itu menyusun kehidupan sosial kita, hubungan sosial kita itu baik. Karena syariat kita itu kan intinya kan ya dua. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita terhadap Allah Ta'ala selaku sang khalik pencipta Tuhan, selaku pencipta semesta alam. Dan yang nomor dua, hubungan kita antar manusia, hablum minan nas. Secara garis globalnya seperti itu. Mulana sampai Syekh Mutawalli Asy'arawi dawuh, lidzalika syara Allahul khaliqu subhanahu at-taubata liyahfadha salamatal mujtama' wa amnahu wal yusriya jawanibal khairi fihi. Ya. Jadi pertama di ayat yang sebelumnya itu tadi, fa innahu kana lil awwabina ghafura, Allah Ta'ala itu memerintahkan terhadap kita agar kita itu ketika masih belum menjadi orang yang baik, tapi terus berusaha menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Tujuannya apa? Karena sebuah kebaikan harus dimulai dari dirinya sendiri. Wes, ketika seseorang itu sudah selesai dari dirinya sendiri, baru Allah Ta'ala ndawuhaken summa yuwassiul Qur'anul Karim dairatal qarabah al-qaribah wa ya al-walidani ila dairatin awsa'u minha fa ba'da an hannanahu ala walidayhi lafata nadarahu ma yattasilu bihi ma min qarabah. Setelah Allah Ta'ala pada ayat yang sebelumnya, Allah Ta'ala itu memerintahkan terhadap kita agar kita itu berbuat bakti, agar kita itu berbuat baik terhadap kedua orang tua. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala ingin mengajarkan kita sifat sosial, agar kita memiliki jiwa sosial yang lebih bahasanya, yang lebih meluas, yakni bukan hanya kepada orang tua, tapi kepada sanak kerabat. Bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan kita kepada sanak kerabat, yaitu wa'atidal qurba haqqahu, dan berilah sanak kerabat itu haknya. Haknya sanak kerabat itu apa? Kalau yang didawuhkan sama Syekh Jalaluddin Asyuti dua, al-birra wal wasilata. Kita harus bisa berbuat bakti kepada sanak kerabat. Yang nomor dua, kita itu disuruh untuk terus menyambung hubungan sanak kerabat. Mulakno niki berat kalau kula nukilaken dawuh Kanjeng Nabi, sil mangkoto aka wa ahsin ilaman asa. Napa? Sil mangkoto aka wa ahsin ilaman asa. Manane sil nyambungo atau mertepungono silaturahim sapa sira. Man ing wong kota aka kang megot sapa man ing sira. Kanjeng Nabi ndhawuhi dumateng awak dhewe bagaimana caranya kita itu terus menyambung hubungan sanak kerabat, sekalipun orang itulah yang sering atau yang malah memutus hubungan sanak kerabat. Kowe duwe dulur,
sing modele iku gak tahu ngapi iblis, sing gak tahu ngapi iblis nang awak dhewe. Tapi awak dhewe napa terus diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim. Jadi ngeten. Prinsip yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi adalah kita itu diperintahkan memiliki sebuah watak yang paten, watak kebaikan yang sifatnya paten, tidak tergantung terhadap sifat orang lain kepada kita. Sil mangqata'aka wa ahsin ila man asa'a. Sambunglah tali silaturahimnya orang-orang yang memutus tali silaturahimnya mereka kepada kita, dan berbuatlah baik kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Ya kan? Berarti Kanjeng Nabi itu mengajarkan sebuah watak terhadap kita, bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa dalam kita melakukan agama Islam ini bukan atas dasar, bahasanya kan orang-orang itu kan banyak. Kalau saya ini sikapnya ya tergantung sikapnya orang lain terhadap kita. Akeh-akehne wong kan gitu ya. Lek wong liya apik nang aku ya aku iso luwih apik. Nek wong liya iku elek nang aku, bisa tak pastikan saya juga lebih buruk. Kebanyakan orang bilang seperti itu. Sikap saya itu tergantung sikap orang lain kepada saya, itu merupakan sebuah hal yang salah. Kanjeng Nabi memberikan sebuah dawuh yang paten, bahwa kebaikan yang kamu lakukan itu jangan digantungkan atas sikap orang lain terhadap kita. Mulane Kanjeng Nabi sampai dawuh sil mangqata'aka wa ahsin ila man asa. Terus sambunglah tali silaturahimnya orang-orang yang memutuskan tali silaturahimnya dari diri kamu, dan berbuatlah baik kepada orang-orang yang berbuat buruk terhadap diri kamu. Lek bahas kayak gini aku malah eling nang bapakku. Abi Allah maufir lahu. Itu Masya Allah nang dulur-dulure, nang Pasuruan, nang Probolinggo, ben riyo mesti meron. Bahkan nang ponakane. Lais nemen to. Dadi bapakku iki, Abi duwe ponakan. Iku sing marani dhisik, sing njaluk sepuro dhisik iku bapakku. Moro nang ponakane. Moro nang adike, moro nang cacake. Tujuannya adalah menyambung hubungan tali silaturahim. Sekalipun nanti tidak dibalas, enggak diparani genti mrene, bapakku tetap melakukan hal yang seperti itu. Pun niki, jadi awak dhewe ingin di dalam ayat ini Allah Ta'ala itu mengajarkan yang namanya sifat sosial. Jadi sifat sosial itu tidak hanya kepada kedua orang tua, tapi melebar. Yang pertama adalah kepada sanak kerabat. Kita harus berbuat baik kepada sanak kerabat, dan juga terus menyambung tali silaturahim. Malah Gus wong tiyang ini lho ya ora tau nyambung nang kula. Sing enek dekne lek tak parani ku malah mungkur. Sing enek dekne malah melayu lek tak parani. Terus kamu harus terus menjalin hubungan silaturahim dengan sanak kerabat kamu, sekalipun dia yang suka memutus terhadap hubungan sanak kerabat. Pun kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakno tengeriki dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi, bahasane beliau fakullu qaribin yuhadi aqaribahu wa yuhadunahu. Sebisa mungkin yang namanya sanak kerabat itu, kita itu terus menyambung tali silaturahim, membawa sebuah kebaikan, dan nanti kalau bisa bahkan memberikan sebuah hadiah. Niki lho bahasane. Bahkan kalau perlu memberi sebuah hadiah niki lho. Qaulu hakau li anna Allah Ta'ala ja'alahu haqqan lil aqarib in kanu fi hajatin wa illa falau kana ghairu muhtajina fal ata' bainahuma hadiyatun mutabadilatun. Kalau memang kondisi sanak kerabatnya itu kurang, dalam kondisi yang tidak memadai, kok ya kurang mampu, kita bantu. Tapi kalau sudah cukup, itu awak dhewe juga masih didhawuhi untuk memberikan yang namanya sebuah hadiah atau pemberian-pemberian lain. Wis oleh-oleh lah lek moro nang sanak kerabat. Maka nih ini merupakan sebuah pelajaran besar dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, wal haqqu subhanahu wa ta'ala arada ayyushbi'a fil mujtama' ruhat takaful al-ijtima'i. Kita diajarkan agar kita itu memiliki jiwa sosial yang besar.
Napa kita diajarkan agar memiliki jiwa sosial yang besar. Pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulana sampai dawuh Al Imam Fakhrul Razi di dalam niki tafsirnya ada yang mengatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, ada yang mengatakan memberi terhadap sanak kerabat. Dawuhnya tengah diki wa inda Syafi'i rahimahullah taala annahu la yajibu al-infaq illa 'alal walidain. Ada yang mengatakan bahwa tidak wajib untuk membiayai kecuali hanya kepada kedua orang tua. Ono sing ngomong koyo ngono. Tapi menurut satu pendapat mengatakan bahwa wa qala qaumun yajibu al-infaqu 'alal maharim biqadril hajah wa tafaqu 'ala anna man lam yakun minal maharim ka abna'il am fala haqqalahu illal mawaddah wa ziyarah wa husnal muasyarah wal mu'alafah fis sarra'i wad dharra. Jadi yang namanya kerabat itu siapa sih? Kayak kudu ngerti dhisik. Yang namanya kerabat itu adalah al-maharim. Al-maharim itu adalah orang-orang yang dinikahi, orang-orang yang haram untuk dinikahi. Jadi memang itu yang namanya kerabat. Kerabat itu terbagi menjadi dua bahasanya. Ada kalanya yang masih maharim, ada kalanya yang ghairul maharim. Kalau orang-orang yang mahram itu kayak ini, bebek kamu asli, ya, paman kamu asli. Itu wajib bagi kita untuk memberikan nafkah menurut sebagian pendapat. Tapi kalau orang-orang yang bukan mahram, seperti misanan, ya, maka itu kita wajib untuk memiliki sifat saling mengasihi sayangi, baik dalam kondisi yang serok, ya, ataupun dorok, dalam kondisi sulit atau dalam kondisi baik. Pun niku ngoten. Kemudian dilanjutkan lagi wal miskina. Lah niki. Kemudian kita juga diperintahkan agar kita itu memberikan, sering kita itu memberi terhadap orang miskin. Napa? Kita harus sering untuk memberi terhadap orang miskin. Jadi sampai Pak awak dhewe nang wong miskin itu pelit. Diwal miskina ini namanya napa? Agar kita itu sekali lagi saya Mutawalli Asy'arawi selalu ndawi nang awak dhewe, ini Allah taala ingin mengajarkan kepada kita yang namanya agar kita memiliki jiwa sosial yang besar. Kita diperintahkan untuk memberi terhadap orang-orang miskin. Lah ana wong miskin kita beri. Kalau ada orang miskin itu kita beri. Bagaimana caranya kita itu memberi terhadap orang miskin? Ini juga dibahas sama para ulama. Ketika orang itu memiliki harta yang lebih, ya caranya paling minim kamu memberikan makan lah. Paling minim apa? Kamu memberi makan. Karena agama Islam ini adalah sebuah agama yang intinya adalah ingin mengentaskan yang namanya sebuah kemiskinan. Bahkan kalau dibahas dalam masalah bab zakat, itu sampai ngendikaken ngeten. Cara memberi zakat kepada orang miskin itu bukan cara mek dikei dalam zakat fitrah mek dikei beras 3 kilo. Biasanya kan ngono ya, orang sak miskin dikei beras 3 kilo, marang ngono orang yang zakat mal dikei mek 100.000, 200.000, 500.000. Kan seperti itu kalau kebanyakan orang. Padahal di dalam bab fikihnya pembagian yang benar, pembagian zakat yang benar untuk orang fakir miskin adalah bukan yang seperti itu mek dikei 50.000, 100.000 dikei beras 3 kilo mboten. Pemberian yang benar dari zakat kepada orang fakir miskin adalah dengan cara kalau orang miskin yaitu merupakan orang miskin yang sifatnya bekerja, maka dikasih modal untuk dia agar dia bisa melakukan pekerjaannya. Paham ya? Katakan dia mau bakul pentol, atau dia bakul sempol, atau dia bakul cireng. Maka dikasih modal, katakan cukup ya 5 juta lah. Kayak bakul pentol 5 juta ya wis akeh, Pak. Iya dah. Maka ketika seperti itu ada orang fakir miskin langsung dikasih modal agar dia mau kerja, bakul pentol, bakul sempol. Maka kalau seperti itu akan terentaskan yang namanya sebuah kemiskinan.
Caranya membagi zakat itu loh yang kamu harus tahu. Jadi bukan kok dibagikno 50.000, 100.000, 200.000 beras 3 kilo, tidak seperti itu. Yang benar adalah setiap kalau ada orang fakir miskin, dia dikasih modal untuk dia bekerja. Lek koyok ngono akan terentaskan yang namanya kemiskinan. Lek bukei beras 3 kilo duit 50.000 ngono ya. Rong dina rasah rong dina sedina entek, Pak. Ya ora? Makanya itu yang masih benar-benar sering saya speak up. Aku pengen ngomong dalam babakan iki. Akeh orang-orang kaya di sana itu. Di luar sana kan banyak tuh orang-orang kaya yang ketika sudah datang bulan Ramadan mereka membagikan zakat malnya, tapi pembagiannya itu cuma 50.000, 100.000, 200.000. Ya kan? Nah, kemudian dikai karcis ben wong-wong sing fakir miskin ben moro kabeh nang omahe. Kan ngono. Sampai berebut. Jadi yang ingin saya simpulkan adalah satu tadi. Agama kita ini, agama Islam ingin mengentaskan yang namanya sebuah kemiskinan. Caranya ya nopo? Caranya adalah satu, yaitu dengan cara diberi modal. Ojo mbukai mek duit 100.000, 200.000 tok ora mentas, Pak. Itu namanya tidak mengentaskan sebuah kemiskinan, tapi itu hanya sekedar menunda kelaparan. Ya ora? Pun sampai-sampai dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai dawuh ngeten. Wa yajibu alaman yu'ti hadzal haqqo ayyakuna sa'idan bihi. Bagi orang yang memberi sedekah infak kepada orang fakir miskin, dia memberikan infak, dia memberikan sebuah sedekah, dia memberikan zakat, dia itu harus menjadi orang yang bahagia atas uang yang dia keluarkan, atas uang yang dia bagikan. Kowe lek membagikan uangmu, bagi-bagi uang kepada orang fakir miskin, jadilah kamu orang yang bahagia. Aja susah. Bagi duit kok susah. Dadi wong sing seneng. Kenapa? Wa ya'tabiruhu magnaman la maghraman. Anggaplah itu merupakan sebuah kebahagiaan, anggaplah itu merupakan sebuah keberuntungan, bukan merupakan sebuah kerugian. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kenapa? Di anna dunya kama na'lamu aghyarun tatahawwalu wa tataqallabu bi ahliya. Karena yang namanya dunia ini seperti yang kita ketahui sifatnya adalah berubah-ubah. Roda akan terus berputar, yang di atas akan bisa jatuh ke bawah, yang bawah bisa jatuh ke atas. Dawuhnya beliau, fasahih qad yasiru sakiman wal ghani qad yasiru fakiran wa hakada. Sing waras isok dadi loro, sing sugih isok dadi miskin. Fa i'ta'uka al yauma dhamanun laka fil mustaqbal. Maka pemberianmu di hari ini, kamu bagi-bagi di hari ini merupakan sebuah jaminan bagi diri kamu di hari esok. Wa dhamanun li auladika min ba'dik. Ini merupakan sebuah jaminan bagi anak-anakmu besok. Wal haqqu alladzi tu'tihi al-yawma huwa nafsu alladzi tahtaju ghadan in darat 'alaika ad-da'irah. Pada hakikatnya uang yang kamu bagikan di sekarang ini itu pada hakikatnya adalah uang yang akan kamu dapatkan besok di hari mendatang dikala giliranmu jatuh itu sudah datang. Paham ora? Jadi Syekh Mutawalli Asy'arawi selain membahas dari segi masalah ganjaran, beliau itu ingin mengungkapkan sebuah fakta bahwa kalau orang itu jiwa sosialnya tinggi, dia itu sering yang namanya berbagi, maka pada hakikatnya uang yang dia bagikan itu merupakan jaminan bagi dia sendiri, sekaligus itu juga jaminan bagi anak turunnya. Nah, karena ada kemungkinan dunia ini memang sifatnya itu berbolak-balik. Orang kaya bisa jadi miskin, orang sehat bisa jadi sakit. Maka ketika sudah datang, ketika kamu ahli orang yang bersedekah, maka akan datang di mana kamu kesusahan, pasti banyak orang yang membantu terhadap diri kamu karena sifat kedermawananmu di waktu dulu. Dawuhnya saya Mutawalli delok dhewe. Oh iki anake anu iki biyen senengane ahli sedekah, akhire dikai balen. Paham ya? Niku dawuhnya saya Mutawalli. Jadi intine
uang yang kita bagikan pada sekarang itu merupakan sebuah jaminan untuk diri kita sendiri. Pun, lah niki mulai iki wa ibn sabil mari ini wala tubadir tabdiro, bahas masalah anu iki. Mubadir iki, kok seru iki sik. Ibn sabil sekarang. Kita juga disuruh untuk bersedekah. Memberi baik itu sedekah atau zakat kepada ibn sabil ataupun orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan jadi adalah orang yang melakukan perjalanan dan dia kehabisan ongkosnya. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau ada orang melakukan perjalanan, kemudian dia itu melakukan dalam melakukan perjalanannya itu dia kehabisan ongkos, kayak ono duit, kayak ono zakat, agar dia bisa kembali lagi ke rumahnya, ke negara asalnya. Bahkan dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, bahkan sekalipun dia itu ternyata di negara asalnya adalah orang yang kaya. Paham barawe? Ono wong sugih melakukan perjalanan marono kehabisan ongkos, dia nggak bisa kembali kepada negara asalnya. Bagi tengriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi didawahkan fa in kana munqati'an fi tariqi wa tarat alaihi minadzurufi ma ahwajau lil auni wal musa'adah. Ya, wa in kana fil haqiqati sahiba yasarin wa ghina, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi sekalipun orang itu merupakan orang yang kaya, ya, kayak nang omane sugih, tapi kalau dia dalam perjalanannya dia kehabisan ongkos, ya kayak ono duit, kayak ono zakat. Pun niku ngoten, dan tidak perlu kamu menanyai. Pun itu seperti itu. Lah niki Pak, niki sing seweru. Wala tubadzir tabdzira. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan terhadap harta. Nah, ini piye batasan menghambur-hamburkan harta ini piye? Misalnya penting, wong-wong zaman sekarang ini hidupnya suka bermewah-mewahan. Napa? Hidupnya suka bermewah-mewahan. Mulai dari tas saya harus LV. Pak Jokowi Pak, tasnya LV kuwi. Asli kuwi Louis Vuitton. Enek paling 15 juta. Wong saya kan senengane kan gaya hidup hedon kayak ngono kuwi. Tase LV 15 juta, sepatune LV 21 juta. Tase kayak lek ndelok artis-artis ngono Hermes. Ada yang sampai 1 miliar. Ini gajimu selama seumur hidup. Lah ini mulai membahas masalah gaya hidup hedonnya orang-orang sekarang itu bagaimana sih? Wala tubadzir tabdzira. Secara garis besarnya adalah Allah Ta'ala itu melarang yang namanya menghambur-hamburkan harta. Lalu bagaimana batasan daripada menghambur-hamburkan harta? Itu perlu dibahas. At-tabdzir, menghambur-hamburkan harta secara bahasa itu maknanya adalah al-israf. Israf itu adalah nopo? Menghambur-hamburkan harta. Secara garis besarnya seperti yang didawuhkan di dalam kitab Tafsir Fakhrur Razi-nya adalah la khaira fi sarafin kama la sarafa fi khairin. Ya. Tak baleni maneh. La khaira fi sarafin, tidak ada sebuah kebaikan di dalam hal yang sifatnya itu melewati batas, menghambur-hamburkan. Kama la sarafa fi khairin, seperti halnya tidak ada yang namanya melewati batas di dalam sebuah kebaikan. Lek barang api iku gak ono istilahnya melewati batas, keapiane gak enek. Karena yang namanya sebuah kebaikan itu tidak ada limitnya. Begitu juga sebaliknya, la khaira fi sarafin. Sebuah hal yang sifatnya itu melewati batas itu sama sekali tidak ada kebaikan. Nah, wes iki tak ring ke saya Pak yo, gak usah dawa-dawa. Saya ingin menukilkan batasan daripada ya Allah ya Rabbi ya Karim, menghambur-hamburkan harta yang diharamkan itu bagaimana? Hukumnya haram bagi seorang hamba untuk menghambur-hamburkan harta. Kula nukilaken ini saya temukan di dalam tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, menukil di dalam kitab Al-Qurtubi. Dalam kitab Al-Qurtubi Shahifah 3976 juz 5 teng ngriki dingakaken. Man anfaqa malahu fi syahawati zaidan ala qadril hajah
wa arradahu bidzalika linnafat fa huwa mubadzir. Barang siapa yang mengeluarkan hartanya di dalam hal-hal yang sifatnya itu merupakan syahwat, keinginan-keinginan hawa nafsu, dalam keadaan melebihi atas kebutuhannya, dan itu akan menyebabkan dia mengalami yang namanya sebuah kebangkrutan, itu namanya dia mubadzir. Tak balik ini mana? Bentuk mubadzir yang pertama adalah seseorang menggunakan hartanya di dalam keinginan-keinginannya dalam keadaan melebihi kebutuhan. Aslinya wis gak butuh. Napa? Aslinya gak butuh. Dan dikhawatirkan dengan dia membeli barang tersebut dia akan kehabisan uang, maka dia dikatakan sebagai orang yang mubadzir. Contoh meringan mawon. Iki bahas perkara sing awak dhewe sering akeh nang awak dhewe. Duwe HP loro. Saiki kan sering to ya, Saiki kan akeh to wong duwe HP loro. Maka itu dilihat termasuk mubadzir atau tidak. Kalau memang sepeda motor loro, banyak orang sekarang duwe sepeda motor loro, mobil ya loro. Maka intinya adalah satu. Kalau tengriki dikatakan orang yang mengeluarkan hartanya untuk memenuhi keinginan-keinginannya dalam keadaan itu sudah melewati daripada kebutuhannya dan itu akan menyebabkan dia kehabisan uang, maka dia dianggap sebagai orang yang mubadzir. Kowe asline HP ku butuhe mek siji. Ora butuh HP loro. Tapi kowe kepingin tuku maneh, akhir tuku anyar maneh. Dan dengan membeli HP yang kedua yang ada gaji muntek, maka kamu dianggap sebagai orang yang mubadzir. Paham ora? Le artis-artis ngono tas digawe koleksi, Pak. Kan sampai tasnya kan di kelompok nang jerone lemari sing Hermes, sing Chanel, sing LV, sing opo wis. Itu namanya kalau memang tidak dibutuhkan. Tas hiasnya siji loro telu ngono lek umpama digawe ganti-ganti, maka itu sudah dianggap sebagai mubadzir. Ya kecuali kalau ada niatan lain seperti niatan investasi. Kalau artis-artis itu kan niatannya kan investasi. Nanti di hari yang akan datang itu harganya bisa lebih mahal. Itu namanya investasi, ada tujuan lain, bukan mubadzir kalau seperti itu. Tak jelas nih mawon. Jadi mubadzir iku intine ana telu nang kene. Jadi intine nang mubadzir iku ana 3 model. Yang mana ada 2 model yang haram, ada 1 model yang tidak haram. Pertama, model yang haram adalah niki. Man anfaqa malahu fi syahawati zaitan ala qadril hajat wa aradahu bidzalika lin nafadi fa huwa mubadzir. Barang siapa yang menggunakan hartanya untuk keinginan-keinginan hawa nafsunya dalam keadaan itu sudah melebihi daripada hajatnya, dari kebutuhannya, dan dengan yang seperti itu akan menyebabkan dia kehabisan uang atau pada sebuah kebangkrutan, maka dia dikatakan sebagai orang yang mubadzir. Itu satu. Dadi ana wong ya asline botone HP mek siji. Tapi dekne tuku maneh dadi loro. Nggarai duwike entek. Iku jenenge mubadzir haram. Tuku klambi, tuku sarunge tuku sarung BAS gek sing luwarang ngono semisal, sing masterpiece, sing JIB. Dalam keadaan dia sebenarnya juga tidak butuh. Dingge apa sarung apik-apik, gawe penampilan ya ora butuh ngono semisal. Maka kalau seperti itu dia dianggap mubadzir. Jadi semua itu juga hajat itu dilihat dari segi kebutuhannya, juga dilihat dari status sosialnya. Lek status sosialnya kayak awak dhewe ngono mobil umpama ya mobil biasa ngono cukup, ora usah dadak tuku mobil sing luwarang ngono kae. Pun itu yang pertama. Yang nomor 2, waman anfaqa ribhamali fi syahawatihi wa hafidhal asla awir raqabata falaysa bimubadzirin. Barang siapa yang menggunakan keuntungan hartanya di dalam keinginan-keinginannya dan dia menjaga harta pokoknya, maka dia bukanlah orang yang mubadzir.
Yang nomor 3, waman anfaqa dirhaman fi haramin fa huwa mubadirun. Barang siapa yang menggunakan uangnya di dalam perkara yang haram sekalipun cuma 1000, itu dikatakan sebagai mubadir. Jadi mubadir itu sing haram modele ana loro. Yang pertama, menggunakan di dalam perkara yang haram sekalipun cuma 1000, ya. Yang nomor 2, menggunakan hartanya itu tadi di dalam hal-hal keinginannya yang sifatnya itu sudah keluar daripada kebutuhan. Wis ora butuh si panggah mbok tuku wae. Itu namanya mubadir. Termasuk, jadi aja sampai, termasuk yang ingin saya ingatkan adalah Pak. Jangan sampai kamu suka belanja atas dasar karena harganya lagi murah. Nah, ini sering toh. Waduh, padahal kamu nggak butuh, tapi ndelok rego kok murah, tuku ae lah. Kan banyak orang-orang zaman sekarang itu. Ora butuh, tapi ndelok mumpung diskon regane murah, akhirnya itu tuku. Dawuhnya para ulama, manishtaro malayah tajuhu fahuwa kabai'i malayah taju fahuwa kabai'i ma yahtaju. Barang siapa yang membeli suatu perkara yang tidak ia butuhkan, maka itu sama halnya dengan menjual suatu perkara yang ia butuhkan. Paham berapa? Wes saiki tuku klambi, padahal asline klambimu ya sik akeh ge apik-apik. Tapi gara-gara diskon kowe nuruti, akhirnya kepingin tuku. Maka itu sama halnya kamu menjual terhadap apa yang kamu butuhkan. Barang lek gak butuh, gak usah dituku. Masih regane murah. Nah, yang lebih parah lagi, orang-orang zaman sekarang itu selain tabdir, yang lebih sulit adalah tabdirnya itu berangkatnya adalah bukan dari miliknya sendiri, tapi tabdirnya menghambur-hamburkan hartanya itu lewat cara hutang. Paham ora? Zaman saya lah kayak ngono kuwi. Memaksakan diri untuk gaya hidup hedon, tapi modalnya adalah hutang. Ya ora? Wah itu. Wong nang kene didhawuhno, kue gaya hidup hedon, pakai uang kamu, tapi itu di atas kebutuhan kamu, wis gak butuh asline. Kuwi wis termasuk tabdir menghambur-hamburkan harta yang haram. Apa maneh kue gaya hidup hedon, ke modalmu itu hutang. Kuwi luwih haram, Pak. Itu lebih haram. Wis bolak-balik dielingno karo Syekh Mutawalli Asy'arawi mah. Ojo sampai gara-gara kamu menuruti gaya hidup hedon, akhirnya kamu sampai rela berhutang demi menuruti gaya hidup hedon. Wah, pengen kata hidupnya mewah, senengane flexing. Kowe ngerti flexing ora? Flexing itu senengane pamer-pamer, lek kapan awake tuku tas ini nang luar negeri. Itu namanya gaya hidup flexing. Senengane ngono-ngono kuwi. Ya ora artis-artis lho. Senengane ngono kuwi. Wis ya. Intinya kita itu di dalam agama Islam itu adalah satu. Aslinya sebenarnya besok ini juga dibahas. Ini sebenarnya besok. Intinya kalau khusus dalam pembahasan ini kita jangan sampai menghambur-hamburkan yang namanya harta, karena itu sangatlah tidak baik. Haram. Loro ya. Ingat-ingat yang namanya mubadzir itu di dalam dua hal yang haram. Yang pertama, kamu menggunakan harta kamu di dalam perkara yang haram sekalipun cuma 1000. Ya. Yang nomor 2, menggunakan harta di dalam menuruti keinginan-keinginan hati, namun sebenarnya itu sudah di luar daripada kebutuhan kita. Wis gak butuh tapi sik kepingin. Dan itu akan menyebabkan kamu kehabisan uang. Hukumnya itu mubadzir, kamu haram. Paham ya? Jadi ada kalanya waktu di mana kita itu harus wis lek kepingin itu tidak semua kepinginan itu kita turuti. Mulane dawuhnya ada salah seorang dawuh afakullamashtahaita ishtaraita. Ya, famata
tata'allamu as-sabra? Apakah ketika kamu itu sering kepingin terus kamu langsung beli? Kamu kepingin beli, kamu kepingin beli, kamu kepingin beli. Kalau kamu setiap pengen kamu itu langsung beli, maka kapan kamu akan belajar yang namanya sabar? Nahan hawa nafsu kapan kowe iso ngono kuwi? Sabar, Pak. Ora kabeh barang sing mbok pingin iku kudu mbok tuku. Ora kabeh barang sing sifate iku awak dhewe pingini iku harus tercapai. Bahasane ngono. Ya apa ya nang siiran niku? Bahasane nang siiran ngeten. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudriku. Tajrir riyahu bima la tashtahis sufun. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudriku. Tidak semua hal yang diinginkan oleh seseorang itu harus tercapai. Bisa tercapai. Itu enggak harus. Karena tajrir riyahu bima la tashtahis sufun. Karena angin di laut pun itu terkadang menghembus kepada arah yang tidak diinginkan oleh para nelayan. Para nelayan kepingin berlayar, tapi anginnya kok malah berlawanan. Paham ya? Jadi konsep kita hidup di dunia adalah ma kullu ma yatamannal mar'u yudriku. Tidak semua yang kita inginkan, yang kita harapkan itu harus dan bisa tercapai. Jadi santai mawon, yang penting kita berusaha mari. Dan tidak semua kowe masih duwe duit, kowe masih duwe duit, tidak semua hal yang kamu inginkan itu harus kamu beli. Paham ya? Kalau kamu butuh beli, kalau enggak butuh jangan beli. Kalau enggak butuh jangan beli. Belilah barang yang kamu butuh. Pun itu ngoten mawon. Innal mubadirina kanu ikhwanasy syayatin. Maka syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang menghamburkan harta itu seperti itu merupakan saudaranya setan. Piye kowe ditulur-tulurne ambek setan? Tidak bukan dulur kandung tapi statusnya dulur iki. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya itu merupakan saudaranya setan. Yang namanya saudara itu ya berarti satu sejalan, searah, sekata, seia. Itu namanya saudara. Ngono lho. Lihatlah nang ngriki masyaallah terakhir nggih. Ora suwe-suwe cah, ora suwe-suwe. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan yang namanya setan itu sangatlah mengkufuri terhadap Tuhannya. Tak critakno ngeten, di mana agama Islam ini selalu mengajarkan kepada kita yang namanya hidup sederhana. Tak baleni maneh. Yang namanya agama Islam itu mengajarkan kepada kita itu yang namanya hidup sederhana. Rupane ya apa? Bentuk daripada agama Islam ini mengajarkan kepada kita hidup sederhana. Jangan sampai yang namanya kita itu memeluk agama Islam namun hidupnya itu sangat menghambur-hamburkan harta. Syekh Mutawalli Asy'arawi meriwayatkan di tafsirnya beliau dawuh meriwayatkan ada sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Nah, tak balen mana? Ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Kana min agniya Makkah. Sing jenenge Mus'ab bin Umair itu merupakan orang yang paling kayanya orang-orang kaya di Mekah. Secara wis miliarder. Cara bahasane crazy rich. Lek saiki bahasane ngono ya. Crazy rich. Lek awakmu kan riche ilang kalek crazy ini tok lek awakmu. Cara bahasane Mus'ab bin Umair itu merupakan crazy rich-nya Mekah. Agniya Makkah. Orang terkayanya orang-orang kayanya negara Mekah. Kota Mekah. Itu namanya Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini merupakan seorang crazy rich. Wa kana la yartadi illa afkhar siyabi wa alyanaha. Lek gawe klamben, iku klamben sing paling larang, sing paling alus. Lek cara zaman saiki ya minimal ya klambine LV, Pak, Louis Vuitton, Pak. Louis Vuitton,
Wa yata'attaru bi asmanil utur hatta kanu yusammunahu mudallala Makkah. Lek gawe parfum iki parfume sing larang-larang. Parfum kayak sing larang iki aku ngerti ku aku mojane gak tapi iso, Pak. Wis pokoke parfum lek gawe parfum yo parfume larang, lek gawe klambi yo klambi sing paling larang. Tapi summa ba'da'an amana taghayyara haluhu wa asara al-imana billahi ala kulli hadzal ghina wan na'im. Setelah yang namanya Mus'ab bin Umair ini masuk kepada agama Islam, dia lebih memilih untuk beriman terhadap Allah Ta'ala, dia lebih memilih dan mengedepankan imannya atas segala kekayaan yang dia miliki. Sampai-sampai summa ba'asahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah liyu'allima an-nasa umura dinihim. Sampai-sampai dia ini sahabat Mus'ab bin Umair ini diutus sama Kanjeng Nabi untuk mengajarkan agama Islam di negara Madinah. Lah niki wa fi ghazwati Uhud ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yartadi jal data syatin. Sampai suatu ketika pernah sakmarine Mus'ab bin Umair yang dulunya adalah crazy rich, kalau berpakaian pakai pakaian yang baik, kalau pakai parfum yang paling mahal, itu di peperangan peperangan Uhud itu beliau memakai baju yang terbuat dari kulit syat, terbuat dari kulitnya kambing. Bayangnya Pak, mari dadi wong sogeh ya toh. Pakaiannya mewah-mewah, parfumnya larang-larang, sak marine masuk Islam, kehidupannya lebih memilih dengan model hidup sederhana. Sampai-sampai cuma menggunakan apa? Baju dari kulit kambing. Bayangin kulit kambing kayak baju. Sederhana banget. Sampai-sampai Kanjeng Nabi faqala unduru ma fa'ala al-imanu bi akhikum. Lihatlah apa yang dilakukan oleh iman terhadap saudaramu ini yang namanya Mus'ab bin Umair. Dulu dalam hidupnya awalnya dia seorang crazy rich yang hidupnya sangat bermewah-mewahan dalam segala hal. Marongono dia memiliki pola pikir hidup itu harus sederhana. Enggak harus bermewah-mewahan. Lah yang gitu. Niku ngoten Pak, pesannya adalah satu, biar tidak menjadi dulure setan. Dan setan itu sangatlah mengkufuri terhadap Tuhannya. Artinya ya nopo dawuhnya Syekh Mutauli Asy'arawi, bentuk daripada setan itu sangat mengkufuri terhadap Tuhannya adalah karena yang namanya setan itu tidak membiarkan dirinya melakukan tindakan maksiat kemudian berhenti, tapi juga ngajak kepada yang namanya tindakan maksiat. Jadi maksiat itu ora awake tok nglakoni maksiat ora, ngejak nang wong liya. Itu bentuk sangat mengkufurinya setan terhadap Tuhannya. Niku ngoten. Bahkan bukan hanya mengajak orang lain kepada sebuah tindakan maksiat, tapi menampakkan sebuah tindakan maksiat itu seolah-olah itu merupakan sebuah tindakan baik. Memanipulasi sebuah keburukan sampai terlihat menjadi sebuah kebaikan. Parah toh. Bukan hanya melakukan keburukan untuk dirinya sendiri, tapi dia juga mengajak orang lain untuk melakukan tindakan buruk. Kemudian bukan hanya berhenti pada itu saja, bahkan juga melakukan yang namanya play victim. Play victim atau napa bahasane? Membolak-balikkan, menampakkan sebuah keburukan itu seolah-olah menjadi baik. Ya benar. Ini separah. Sama seperti halnya setan, yaitu saudaranya. Siapa saudaranya setan? Yaitu orang-orang yang suka menghambur-hamburkan harta. Kehidupan awak dhewe iki sedengan mawon, Pak. Gak usah terlalu bermewah-mewahan. Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita bagaimana, status sosial kita bagaimana, yaitulah yang kita jadikan. Ya. Niku binjing juga ada pembahasan karena agama Islam itu intinya adalah dua, tidak terlalu menghambur-hamburkan harta, tapi yo ojo terlalu medit.
Napa aja terlalu medit. Aja terlalu medit iki pembahasannya sesuk. Saiki dilarang aja terlalu menghambur-hamburkan harta. Pun niku ngoten mawon. Wa imma tu'ridun anhu ibtihu rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Surat Al-Isra 28 ila wa alam bisawab.